Nah, teman-teman kita sudah belajar tadi mengenai news value dan kemudian fit to print ya. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang jenis-jenis berita. Nah, berita yang muncul di media massa itu sebenarnya bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori atau sistem pengelompokan. Yang pertama adalah berita berdasarkan sifat kejadiannya. Ada dua. Yang pertama adalah berita yang diduga, yang bisa diduga. Dan yang kedua adalah berita yang tidak bisa diduga, tak terduga. Berita yang diduga ini adalah laporan tentang peristiwa yang sudah bisa diramalkan sebelumnya. Ini bukan jadi peramal, bukan jadi dukun ya, tetapi peristiwa-peristiwa yang sudah itu rutin, ya, sudah ada jadwalnya, sudah diagendakan. Rutin misalnya setiap tanggal 17 Agustus pasti akan ada peristiwa upacara pengibaran bendera bendera pusaka di Istana Negara. Itu sudah pasti ya. Pekan olahraga nasional itu kan sudah ada jadwalnya. Piala Dunia sudah ada jadwalnya. Lebaran sudah ada jadwalnya. Nah, jadwal-jadwal ini, agenda-agenda ini yang dipakai menjadi dasar bagi wartawan untuk melakukan liputan atau pengumpulan informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Ini yang disebut sebagai berita yang sudah diduga. Atau undangan ya, kadang-kadang ada peristiwa yang sudah diagendakan, sudah direncanakan sebelumnya. Apakah itu rapat, apakah itu peresmian, apakah itu pelantikan, ya apapun. Nah, kemudian yang kedua adalah berita yang tidak diduga. Ini adalah peristiwa yang sifatnya insidental ya, tidak bisa diramalkan sebelumnya dan memang wartawan tidak tahu apa yang akan terjadi. Berita-berita dan sebagian berita-berita yang terjadi yang Anda baca di media cetak atau yang Anda ikuti di media online maupun media elektronik itu adalah peristiwa yang tidak terduga ini. Wartawan dari mana wartawan tahu? Yang jelas sangat jarang ya, sangat jarang wartawan itu ngalami sendiri peristiwa yang nanti diberitakannya. Walaupun terjadi ya, walaupun terjadi. Ada wartawan yang kebetulan ketika bertugas keluar kota, kok ya kebetulan pesawatnya mengalami kecelakaan, gagal mendarat atau ketika mendarat terjadi gangguan sampai terbakar. Nah, saat itu juga wartawan kemudian bisa melakukan liputan langsung terhadap peristiwa itu. Tetapi yang seperti itu kan jarang terjadi, jarang terjadi. Tetapi yang paling mungkin terjadi untuk peristiwa yang tidak terduga ini adalah peristiwa itu sudah terjadi dan kemudian wartawan mendapatkan petunjuk atau lead, istilahnya lead atau tip off ya. Petunjuk lead atau tip off dari sumber-sumber di masyarakat. Nah, teman-teman sebagai jurnalis, itu biasanya seorang jurnalis itu akan memiliki pihak-pihak tertentu yang menjadi sumber-sumber informasi untuk memberitahu dia, ada kejadian ini, ada kejadian itu. Sumbernya apa saja yang biasanya diakses oleh wartawan? Yang pertama yang jelas humas ya, humas lembaga itu kan pasti punya relasi dengan wartawan. Humas berkepentingan untuk supaya lembaganya diekspos di media massa karena itu dia selalu beritahu wartawan, Mas hari ini ada acara ini di kampus atau di kantor ini nanti akan ada acara ini dan wartawan akan datang untuk melakukan liputan. Atau di kantor kepolisian ya, di Laka Lantas, kemudian di bagian kriminal, itu biasanya wartawan akan punya teman-teman atau sumber-sumber yang akan beritahu, mau ada razia atau misalnya kemarin ada razia, kemarin ada kecelakaan dan seterusnya. Kemudian rumah sakit, PMI, ya, kamar mayat gitu ya. Itu adalah tempat-tempat atau sumber-sumber informasi yang akan memberikan apa tips ya, petunjuk pada wartawan ada peristiwa ini dan kemudian wartawan tinggal datang untuk melakukan liputan. Nah, kalau Anda menjadi jurnalis, salah satu dari tanggung jawab Anda, bagian Anda itu adalah memang mengembangkan sumber-sumber ini. Sumber-sumber berita ini Anda harus punya. Kalau Anda nanti jadi jurnalis profesional dan kalau di Indonesia kan Dewan Pers itu akan melakukan sertifikasi ya terhadap jurnalis. Nah, salah satu item ujiannya itu adalah berapa banyak sumber yang Anda miliki. Oke, misalnya Anda mengaku sebagai saya jurnalis yang biasanya meliput tentang peristiwa di pemerintahan kota Solo misalnya. Anda akan ditanya, sumbermu siapa? Sumber beritamu siapa? Oh, saya punya sumber Pak Wali Kota, misalnya ya. Pak Wali Kota Pak Rudi misalnya itu. Maka pas ujian itu, Anda akan ditanya juga, nomor teleponnya berapa? Coba telepon sekarang, diangkat apa enggak? Kenal enggak dia itu dengan Anda sebagai wartawan? Nah, itu yang harus dikembangkan. Wartawan tidak bisa hidup kalau enggak punya sumber, teman-teman. Ya, karena kan wartawan tidak maha hadir ya. Matanya ya cuma dua, ya kadang-kadang pakai ngantuk gitu ya. Kakinya juga cuma dua, ya. Dia tidak bisa maha hadir, tidak bisa di semua tempat di setiap waktu. Karena itu dia banyak ditolong, dibantu oleh sumber-sumber yang memberikan petunjuk ini.
Salah satu tugas wartawan jurnalis profesional adalah mengembangkan relasi dengan sumber-sumber ini, sehingga dia nanti begitu ada peristiwa penting, dia menjadi orang yang pertama yang diberitahu oleh sumber-sumber itu. Nah, ini pengelompokan berita yang berdasarkan sifat kejadian. Yang kedua adalah pengelompokan berita itu berdasarkan soal atau masalah atau topik yang diliput atau yang dicakup. Kita mengenal istilah rubrikasi atau rubrik ya. Jadi kalau Anda bekerja di media massa, di media cetak, media elektronik itu ada istilah rubrik. Rubrik itu artinya bagian. Ya. Oh, ini berita politik, berita ekonomi, berita sosial budaya, berita kriminal dan hukum, berita olahraga, ya, berita pendidikan, berita hiburan dan sebagainya. Kalau di koran lokal itu nanti ada rubrik, oh ini berita daerah ini berita dinas ini dan seterusnya. Ini adalah pembagian berita berdasarkan topiknya apa. Di media online, di media cetak, Anda akan melihat pembagian-pembagian itu. Kalau di media online biasanya di atas ya, di bawah nama media itu akan ada menu-menu ya. Ini nasional, internasional, olahraga, teknologi, gadget, ya, gaya hidup, kemudian entertainment dan seterusnya. Ya, dan seterusnya itu yang disebut sebagai rubrik. Nah, pembagian berikutnya itu adalah yang berdasarkan jarak kejadian atau wilayah publikasi atau penerbitan. Di sana kita mengenal ada berita internasional, artinya cakupannya adalah berita-berita yang mencakup peristiwa yang terjadi di mancanegara. Kemudian ada berita nasional, yaitu jenis-jenis berita yang mencakup peristiwa yang levelnya nasional, seluruh Indonesia kalau dalam konteks negara kita. Ada berita regional, yaitu peristiwa-peristiwa yang diangkat adalah peristiwa-peristiwa yang ada di wilayah provinsi ya. Kemudian yang terakhir ada berita lokal, tingkat kabupaten kota. Nah, masih ada lagi sebenarnya ya, ada beberapa penerbitan itu yang mengembangkan berita yang sifatnya komunitas. Sehingga dia isinya adalah hanya berita-berita komunitas itu saja. Eh, misalnya ada beberapa perusahaan pengembang ya properti di Jakarta itu ketika dia sudah membangun kompleks properti yang cukup besar seperti kota satelit dan sebagainya, maka dia membuat majalah khusus untuk meliput daerah itu. Ya, warta BSD misalnya itu ya. Jadi ada beberapa jenis dan itu akan semakin sempit. Nah, nanti misalnya Anda kuliah di Universitas 11 Maret di UNS, akan ada yang namanya koran UNS ya. Ada yang namanya buletin majalah. Dan itu cakupannya hanya berita-berita yang di lingkungan UNS saja, tidak akan membahas berita internasional, tidak akan membahas berita nasional kecuali kalau itu berhubungan dengan UNS. Tetapi itu yang dimaksud dengan pembagian atau jenis berita berdasarkan jarak kejadian atau wilayah publikasinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdasarkan format berita, teman-teman ya. Ada straight news atau berita langsung, yaitu berita yang singkat, padat, dan to the point, ya, yang melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi atau yang paling hangat, paling aktual. Ada berita lunak atau soft news, ini tidak terlalu penting, tapi di sana mengandung human interest. Kemudian ada features atau karangan khas, ini adalah tulisan non-fiksi, bentuknya seperti cerpen, dan bertujuan untuk memberikan informasi, mendidik, dan untuk menghibur pembacanya. Kemudian ada in-depth news, berita mendalam atau sering juga disebut sebagai comprehensive news, ketika wartawan atau media ingin meliput sebuah peristiwa yang penting dan itu membutuhkan uraian yang lebih lengkap, yang komprehensif ya, tidak hanya laporan peristiwa apa yang terjadi tetapi sampai kepada why, sampai kepada how yang lebih mendalam dari berbagai macam perspektif. Itu namanya in-depth news. Biasanya itu akan muncul dalam seri berita ya, biasanya 3 kali penerbitan atau berita yang bersambung karena itu membutuhkan space yang cukup panjang. Dan yang terakhir, jenis terakhir adalah investigative news atau berita investigasi. Di mana berita ini bertujuannya adalah membongkar kasus. Ada kasus, biasanya itu kasus yang terkait dengan hukum atau kasus-kasus yang dianggap itu merugikan publik. Itu dibongkar, ya, dibongkar oleh wartawan. Ini mirip mirip pekerjaan detektif ya, membongkar peristiwa itu kemudian menyampaikannya kepada masyarakat dan targetnya adalah memang peristiwa itu diangkat mendapat perhatian publik dan kalau perlu sampai dibawa ke pengadilan atau ke lembaga lain yang berwenang. Nah, teman-teman, untuk pengantar jurnalistik kita akan fokus kepada straight news atau berita langsung. Nanti kalau Anda memilih mata kuliah spesialisasi jurnalistik sebagai salah satu pilihan Anda di semester 5, maka Anda akan belajar jenis-jenis atau format-format berita yang lainnya. Tetapi untuk pengantar jurnalistik ini kita akan fokus kepada straight news atau berita langsung. Karena mengapa? Karena ini adalah menjadi dasar ya, fondasi.
keterampilan seorang jurnalis itu dimulai dari keterampilan dia untuk memproduksi berita langsung. Kalau dia sudah mahir di sana, akan lebih mudah untuk dia bisa memproduksi format-format berita yang lainnya. Nah, ini adalah sesi kita yang terkait dengan dasar-dasar jurnalistik. Anda sudah belajar tentang apa itu jurnalistik, kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menulis, menyunting, dan kemudian memberitakan laporan peristiwa kepada masyarakat. Anda sudah tahu apa bedanya antara peristiwa dengan berita. Anda sudah tahu mengapa sebuah peristiwa itu tidak bisa menjadi berita, karena ternyata tidak memiliki news value, atau kalaupun punya news value, tetapi ternyata dianggap tidak fit to print atau fit to publish oleh redakturnya, dan Anda sudah belajar tentang jenis-jenis berita menurut berbagai macam pengkategorian atau pengelompokannya. Nah, semoga ini bermanfaat dan Anda bisa mempelajari ini lebih lanjut di waktu Anda. Sekali lagi apabila ada pertanyaan, ada komentar yang atau pendapat yang terkait dengan materi perkuliahan ini, silahkan mengisi di forum diskusi melalui spada.uns.ac.id. Baik, selamat beraktivitas, selamat belajar dan semoga sukses ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.